Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini pada tanggal 22 Februari 2024, di beberapa hari ini setelah pemilu, kita banyak melihat pemandangan demo-demo ya. Terutama ini. Sejak ngetrennya demo, itu kalau menurut saya dalam pengamatan saya sendiri, tidak luput orang-orang di belakangnya, itu pasti ada kelompok imigran. Jadi dikit-dikit demo, itu rata-rata di belakangnya adalah kelompok imigran. Itu yang saya amati ya, walaupun tidak semuanya. Padahal orang-orang pribumi asli Indonesia sebenarnya itu dari dulu muak melihat kelakuan-kelakuan yang semacam ini. Apalagi orasinya orang ini. Orasinya itu tidak menunjukkan akhlakul karimah. Jadi selalu teriak-teriak. Saya saja dari dulu itu hati ini sakit, walaupun itu saya tidak mengerti apa yang mereka inginkan. Kalau yang terakhir ini ya ngerti. Intinya ingin keadilan pemilu. Saya kira tidak usah sejauh itu kalau logika akal sehatnya itu benar. Ya cukup, memang ada pengadilan kok, ada pengaduan, cukup dibawa ke pengadilan. Lah kalau ini inginnya apa? Semacam itu. Secara logika itu tidak bisa diterima. Kalau mereka ingin misalnya membuat undang-undang sendiri, ya tentunya tidak bisa karena kita ini di bawah undang-undang negara. Umpama negara ini dipasrahkan pada mereka secara keinginan mereka, entah itu khilafah atau apa, belum tentu itu menjadi lebih baik. Bahkan sangat tidak bisa dipercaya karena ideologi bangsa kita itu berbeda dengan imigran. Semacam itu. Itu pada kenyataannya. Kalau dulu-dulu orang tidak berani untuk mengatakan ini migran yang melebihi batas, itu cuma diam. Karena tadi itu kalau saya pribadi itu diamnya karena apa? Karena secara turun-temurun mereka ini adalah keturunan Rasul. Ya menghormatinya karena itu. Tapi karena terakhir ini tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman itu sangat kuat, dan bahkan penjelasan-penjelasan lebih jauh bahwa banyak hadis-hadis palsu yang dipakai dasar mereka untuk mempertahankan kemuliaan mereka dengan menggunakan nasab pada Rasulullah. Bahkan tak sedikit, artinya banyak orang-orang pribumi yang menyembah mereka, menghormati mereka karena mereka itu keturunan dari Rasulullah. Tapi dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang belum dibantah, belum dijawab, saya kira harusnya pribumi ini sadar. Pribumi ini sadar dulu. Cari kebenaran dulu, semacam itu. Cari kebenaran dulu secara logika akal sehat.
Nah, jadi kembali terhadap masalah demo ini. Sebenarnya orang-orang pribumi lah katakan. Sangat muak, ingin muntah melihat kelakuan mereka yang sangat arogan di luar arogannya para penduduk pribumi. Tidak ada orang pribumi yang searogan ini dalam berbicara. Ya sejak dulu kan itu banyak sekali provokasi, uh, apa itu ceramah-ceramah yang sifatnya itu provokasi terhadap pribumi, sehingga pribumi lah akhirnya yang menjadi korban. Karena pribumi rata-rata yang ikut mereka itu memang awam sekali terhadap pengetahuan semacam itu. Mudah-mudahan kejadian seperti fenomena nasab ini bisa disadari oleh kelompok imigran agar memperbaiki tingkah lakunya. Agar sadar dan berusaha memperbaiki tingkah lakunya sehingga tidak menimbulkan kebencian yang lebih jauh. Semacam itu. Tidak menimbulkan kebencian yang lebih jauh. Kalau dilihat karakternya, siapapun yang menjadi pemimpin dari mereka, dari orang-orang pribumi, tidak akan cocok. Dipimpin Bu Megawati, tidak akan cocok, itu tetap demo. Dipimpin Pak SBY, terus demo. Dipimpin Gus Dur, terus demo. Dipimpin Pak Jokowi, apalagi. Dipimpin yang sekarang Bapak Prabowo, waduh sudah mulai lagi. Tidak akan ada benarnya. Kalau mungkin dipimpin oleh kelompok mereka sendiri, mungkin. Ya menurut mereka benar mungkin kalau tidak saling perang seperti di zaman sekarang ini. Kalau tidak saling serang seperti negara-negara di Arab. Orang-orang pribumi itu sebenarnya kalau dalam pandangan saya hatinya itu lembut. Rata-rata itu. Jauh dengan kelompok imigran yang selalu tingkahnya itu menyakitkan hati pribumi Indonesia. Mudah-mudahan semua ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar bisa bersikap yang menghormati kelompok-kelompok pribumi sehingga tidak terjadi permasalahan permusuhan terus-menerus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.